Jadi intinya mungkin gini dulu ya, racun sangga itu diperuntukkan untuk sepasang suami istri agar sampai pisah. Karena itu dendam, amarah, kecewa seseorang. Caranya kita kan dan sahabat-sahabat semua yang sedang menonton ini kan banyak juga yang udah berkeluarga gitu Guru. Mungkin ada pesan harus kayak gimana agar kita tuh terhindar dari racun sangga tersebut. Itu seperti perkataan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau bilang, kenapa hal itu bisa sampai ke manusia, ke engkau? Bagaimana caranya? Di dalam kitab dikatakan bahwa sungguhnya aku masuk pada anak cucu Nabi ada pada darahnya, benar. Jadi katakan lain, aku sungguhnya aku tiup-tiup kepada tinggal-tinggal manusia, atau aku masuk pada kukunya pada kuku anak cucu Nabi Adam. Anak-anakku berlindung kepada apabila terik matahari, umpama kita manusia itu berteduh kepada pepohonan, dia di bawah manusia. Berhinggap di situ. Dia berteduh berlindung dari terik matahari di situ. Gitu. Kalau kita kan di bawah pohon ini, kalau ada di situ. Itu harus dibersihin tuh. Iya, makanya kan ada sifatu minal iman. Kalau bicara musalsal daripada hadis, wah ini sahih atau tidak? Kalau orang-orang ahli sufi atau orang yang boleh belajar tentang kehidupan tasawuf, dia tidak perhatikan nasab dulu. Artinya yang penting itu memang ada manfaatnya lebih besar, maka dipakai itu. Apalagi dengan musalsalnya rapi, sanadnya rapi, sampai akhirnya boleh. Gitu ya. Walaupun yang saya dapat belajar dari kepada Kiai Nawawi Salam, yang beliau belajar kepada terus saya belajar kepada Syekh Al-Fadani, kepada Syarif Prapanca, saya dengar itu hadisnya itu tidak, itu hadisnya dhaif. Gitu yang saya dengar, yang benar-benar mungkin ada yang tidak hilang atau bagaimana, tapi yang jelas itu bermanfaat. Sehingga kalau orang jorok, cenderung tidak baik. Nah, gitu. Nah, untuk menanggulangi itu bagaimana? Ada yang mainin dia punya jasad, berarti kan? Iya dong, kan maksudnya terdiri dari jasad dan ruh. Itu tahu itu ada tarian hantu namanya. Jangan yang lebih ulang tarian apa ini? Tarian adat. Itu jadi sebenarnya anak-anak dibikin anak-anak itu hantu itu. Daya itu anak-anak dibikin permainan. Kadang-kadang kita mesti ngerayu-ngerayu kan. Manja. Ayo tuh, balik senang. Jadi model bikin kayak janur-janur, kayak permainan kotak itu nanti dimuter-muter tuh. Nanti kan diajakin suruh main situ. Nah, racun itu sebenarnya pengaruh itu sudah masuk ke dalam tubuh orang itu. Dan jadi mau dikeluarinya dengan cara dia keluar, berarti maksudnya apa? Makhluk ini sudah masuk ke dalam, berarti dia berak situ, bikin situ, bikin ulah situ. Makanya kalau ada sakit mah, ada orang sakit stres, pikiran, atau ada orang sakit pinggang, kan sebenarnya diawali dengan jin. Jin juga dengan sangka-sangka yang buruk. Dan pola makan dan pola pikir yang salah. Benar ya? Itu yang menyebabkan manusia itu kena. Sesuai bagaimana? Kurang lebihnya sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Nabi SAW itu kepada Imam Ali Kamalullah. Ya Ali, kau jaga akan dihibur oleh kepala dan akan dikandung oleh perut. Itu kan kapan diminum? Kalau otomatis kan mesti ngasih minum kan? Nggak perlu. Karena dia dari unsur tanah dikasih tanah, ditaruh di dalam makam, dibikin pocong atau bagaimana bisa, ditarik dia punya nafas angin, ditaruh di dalam itu, dibikin apa mas? Sudah prediksi itu seperti itu kan? Paham ya? Tanah pocong atau pakai kampar sekali hari itu namanya disebutin, ditarik itu, ditaruh di pocong itu, dibakar itu dikasih minyak, dibikin. Nanti itu makhluk itu kan sudah dikawinin. Sebenarnya itu dikawinin dengan makhluk itu. Merindingan itu. Artinya bagaimana? Anda yakin itu dikawinin sama makhluk itu? Atau dibikin jadi satu sama makhluk itu, sehingga badan dia ditumpangi oleh makhluk itu, yang disebut Majnun dah. Karena si Majnun begitu, bukan yang makhluk itu bukan Majnun itu bukan gila. Yang terpasti kan kemasukan jin.
Kalau gila ya maghrib dong, saklak, barak-bal, bisa jadi. Kalau maghrib itu gila, tapi kalau majnun tidak. Bahwa dia orang tersebut masukkan tumpangan jin. Itu sampai dia bergaruk-garuk itu kalau itu. Kan sampai daging itu pasti. Iya. Gak dirasain. Kalau udah dipotong kasih golok biasa. Itu sampai kapan dia bisa akan bercerai? Bisa bercerai. Nanti sampai bercerai sampai dia kawin nyatu. Dia kawin lagi atau dicari sampai dia nanti bisa berhubungan dengan orang lain. Jadi susah disuruh. Jadi kadang-kadang gimana? Orang yang menderita juga akan mengalami suatu kegoncangan jiwa yang ditinggali juga merasa bahwa dia telah diselingkuhi. Ya dong, wah gue punya laki berzina. Karena kan yang dilihat kan Ratu Sangga itu jadi seseorang yang suka. Anda suka sama calon ente di perempuannya dulu pacaran anak. Itu gak jadi yang mana, jadi yang ente. Sesuai dengan janji, percaya. Syaratnya apa? Yang penting ada rasa. Ada rasa atau ada pernah rasa? Iya, sama. Maka dikatakan 7 bukit itu ketika ditinggalkan hati-hati itu. Makanya hati itu dengan ucapan, dengan janji, dengan apaan itu, harapan. Jangan pernah berkata apapun sebelum itu jadi. Karena jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu jadi begitu. Kan kalau dalam kabarnya begitu, benar ya? Nah itu makanya dikatakan hati-hati dalam ucapan. Karena sesungguhnya kebanyakan daripada manusia itu tidak lain kelemahannya itu ada pada lisan. Ente caranya bagaimana? Ente tahu banget cara masukin itu penyakit. Maksudnya dia rasa sampai sakit terus dia lipai terus itu makhluk itu. Nanti itu nanti nggak ngapain. Bedanya sama santet apa? Bedanya sebenarnya berdua Sama ya? Cuma santet itu tergantung bukan masalah kasih sayang, masalah cemburu, masalah ada sesuatu yang diinginkan. Kalau racun sangga begitu, sesuatu yang seharusnya milik dia tapi dimiliki oleh orang, bikin racun dia biar nggak jadi milik dia. Itu ada lagi bisa sama racun bisa. Nah itu kalau santet mah nggak tergantung pesanan. Masa belum kalau santet siapa aja kenain. Jadi intinya mungkin begini dulu ya, racun sangga itu diperuntukkan untuk sepasang suami istri agar sampai bisa. Karena itu dendam, amarah, kecewa seseorang. Caranya kita kan dan sahabat-sahabat semua yang sedang menonton ini kan banyak juga yang udah berkeluarga gitu guru. Mungkin ada pesan harus kayak gimana agar kita tuh terhindar dari racun sangga. Itu seperti perkataan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau bilang, kenapa hal itu bisa sampai ke manusia, ke engkau? Pasti ada celah yang diperbuat. Pasti ada celah yang diperbuat olehnya. Iya dong. Karena masa manusia bisa disampai sih? Sebenarnya dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Benar. Sesungguhnya manusia itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang kalian maksudkan. Kan dilindungi. Tapi kenapa bisa kena? Sedangkan dia dalam hal yang sempurna. Sesungguhnya Tuhanmu katanya, kata Imam Ghazali kurang lebihnya, sesungguhnya Tuhanmu wahai manusia, wahai Tuhan yang mulia lagi. Sesungguhnya Tuhanmu menciptakan kau bukan serampangan, bukan asal-asalan, melainkan dari cita-cita yang luhur. Jadi sama kita yang mulia. Berarti manusia ini adalah ciptaan yang paling sempurna, yang paling sempurna. Tidak bisa kena. Dan antara emas dan kuningan jangan cuma keperluan tes. Oh iya, Ustaz paham di sini kan. Tapi bagi aneh boleh ya. Iya. Kalau memang ya. Iya artinya kan antara emas sama kuningan kan sama-sama kuning. Makanya nyebar agama itu di Kalimantan, di Irian, di Papua, di mana sampai di Jawa, di daerah Bima, di Dompu, atau di Sumatera, atau di daerah Batak itu sudah sembarang dites. Ngomong agama disantet mati bingung.
kemana Tuhannya? Iya, Tapi dia bilang beribadah, tapi yang bilang menjaga. iya. Iya dong. Tapi Batu juga punya keyakinan, Bang, Guru, Ustaz, Batu juga punya keyakinan. Emang sebenarnya itu yakin awal. Nanti kenal agama dulu yakin nggak? Agak yakin bos. Belum yakin, mau ibadah orang yang baru kenal agama. Makanya pelajarin dulu. Iya. Tapi orang baru kenal agama tetap di dalam perlindungan Allah SWT. Pada saat dia sudah ya, saksi. Sebenarnya makanya dites. Nah kalau dia kalah, nggak berlaku Tuhan yang kalah kamu itu bos. Gitu. Ini real. Ini kita bicara real lagi ya. Karena saya jadi ingat saya punya guru Kiai Haji Damanhuri. Nah. Beliau abah guru sekumpul, murid dari abah guru. Saat beliau dakwah di Kalimantan juga guru itu di pelosok-pelosok guru katanya. Lah iya. Ada yang pedesaan rampok, Bener. ada pedesaan khusus dukun santet. Benar. Itu kalau emang nggak kuat, nggak bisa pulang guru katanya. Nggak bisa. Di situ tuh, wih. Luar biasa. Apa yang dipijak situ yang dijunjung. Bumi dipijak itu masih lagi dijunjung. Nah, apalagi kuntilanak itu artinya kuntilanak. Kuntilanak artinya. Kalau udah gitu kok Jepang bisa menjajah. Giliran itu masukkan semua. Dari bermain konten itu masukkan. Jadi ya. Ya artinya kita bicara ya. Kalau bicara di sini, mungkar habis. Sampai benar apa yang bagaimana yang masuk bikin. Makanya orang saya bilang, kamu bisa tahu itu korin, itu jin, itu wali, itu ingsun diri yang sejati, atau itu dari wali, atau dari malaikat. Dari mana yang tahu itu sesungguhnya? Oh berarti ada langsung. Cari tahu. Jadi gini, saya wali, kan betul. Jadi jangan aneh-aneh. Ini dunia udah aneh. Kerja yang gue bilang, di zaman juga udah gila. Jadi yang selamat, ya. Jadi kalau nggak gila nggak kemudian, yang selamat, yang bagaimana ya, yang selamat cari kita. Iya. Nah artinya ketika balik lagi nih guru kepada racun sangga tersebut, yang pertama tadi guru Irfan Al-Banjari sudah memberikan agar kita terhindar dari racun sangga tersebut ya kan. Nah, jikalau guru kalau ada yang menonton mungkin Enak gitu. iya Gampang, mudah. Buat kalian kenapa mudah? Ada obatin bukan? Bismillah, 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 bismillah lagi. Lah ya dulu masih syekh. Tapi orang sama masalah. Bukan aneh ngobatin, aneh cuma tahu bagaimana bacanya, aneh ngomong dia doang. Bener ya? ya, jadi intinya mungkin bisa komen di bawah ini dan kita akan insya Allah gitu kita akan menanggapi begitu sahabat-sahabat ya. Mungkin nanti di pertemuan silaturahmi berikutnya lagi Insya Allah kita akan bongkar misteri bersama guru Irfan Al-Banjari. Cukup malam ini dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.